Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari semuanya kita benar-benar pada malam hari ini mau menyenangkan hati Tuhan. Kita serahkan hidup kita lewat pujian dan penyembahan akan Allah kita yang luar biasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada hari ini kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih anugerah dan kesetiaan-Mu buat kami. Sampai hari ini, sampai detik ini, Engkau tetap menyertai kami ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami mau masuk hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kiranya dengan kuasa darah-Mu Engkau menyucikan kami ya Bapa, dan Engkau yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan, rindu jumpa denganmu, dengan hati bersyukur masuk gerbang-Mu. Di pelataran-Mu Tuhan, ku naikkan pujian. Hadirat-Mu ya Tuhan, sungguh ku rasakan. Berhiaskan kekudusan, rindu jumpa denganmu, dengan hati bersyukur masuk gerbang-Mu. Di pelataran-Mu Tuhan, ku naikkan pujian. Hadirat-Mu ya Tuhan, sungguh ku rasakan. Engkau baik untuk selamanya, belas kasihan-Mu Tuhan, bersyukur. Engkau baik untuk selamanya, belas kasihan-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan, rindu jumpa denganmu,
kasih-Mu Tuhan. Bersyukur, haleluya, Engkau baik, untuk selamanya. Belas kasih-Mu dengarkan kami, sembah kami, kerinduan kami, hati
mengerti. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kita dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami naikkan ucapan syukur, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat kesempatan yang indah, yang baik ini kami lagi boleh bertemu ya Tuhan dalam ibadah online. Sekalipun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami secara pribadi, baik kami ada di rumah maupun kami yang ada di gereja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat, kemampuan yang datangnya dari Tuhan, berikan kami pengertian supaya kami boleh mengerti dan memahami isi Tuhan dan kami boleh bertumbuh menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua sidang jemaat Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Yesaya 9 ayat 13 sampai 20, saya bacakan kepada saudara. Demikianlah firman Tuhan. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-teruna mereka dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api, seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Nah, coba kita bandingkan saudara yang dikasih Tuhan dengan Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 dan 14. Ulangan 28 ayat 13 dan ayat 14. Saya bacakan di sana. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah berani tampil beda. Dari ayat yang kita baca, saudara, di sana ada kata kepala dan ekor. Janji Tuhan bagi kita orang percaya adalah Tuhan mau kita menjadi kepala, bukan ekor. Artinya Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang tampil beda.
Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang luar biasa, ya, menjadi kepala, itu luar biasa. Bukan menjadi ekor atau menjadi Kristen yang biasa-biasa. Sekali lagi, target Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita menjadi orang Kristen yang tampil beda, orang Kristen yang luar biasa, orang Kristen yang berada di atas rata-rata, orang Kristen yang tidak hanya ya begitu-begitu saja, ya hanya aktivitas dalam kehidupan kerohaniannya. Tapi ada sesuatu yang dilakukan, ada action yang dilakukan, ada sesuatu yang dikerjakan, sehingga kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang biasa, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa, dan kemudian dilihat orang sebagai orang yang berbeda, berada di atas rata-rata. Nah, itu kehendak Tuhan. Nah, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, yang kita lihat selama ini, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak anak Tuhan itu salah mengerti dengan ayat-ayat ini. Nah, kenapa demikian? Karena menjadi kepala seringkali selalu diidentikan dengan bicara tentang jabatan. Oh, kalau dia menjadi kepala berarti dia punya jabatan. Seringkali kepala diidentikan saudara dengan pangkat. Seringkali menjadi kepala diidentikan dengan sebuah kesuksesan, diidentikan dengan sebuah kekayaan. Oh, kalau dia duduk dalam sebuah jabatan, dia berpangkat, saudara, ya dia kaya, dia sukses, itulah yang menjadi kepala. Tidak sampai demikian, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Padahal menjadi kepala itu memiliki makna yang luas, memiliki arti yang begitu luas. Tidak hanya terbatas hanya karena kita punya kekayaan, hanya karena kita punya jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita lihat di sana, saudara, ada pemimpin-pemimpin. Ya, tetapi sebenarnya pemimpin-pemimpin ini tidak menjalankan fungsinya semestinya, sebagaimana mestinya. Nah, apakah itu yang disebut dengan kepala, saudara yang dikasih Tuhan? Ya. Nah, mari coba kita bahas sama-sama, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ya mungkin saudara bertanya kepada saya, nah, kalau begitu bagaimana, ya? Apa sih artinya menjadi kepala dan bukan ekor? Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berbeda? Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang luar biasa? Nah, ada 4 poin atau 4 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, sehingga ini membuka wawasan kita, memberikan kita pengertian yang lebih lagi, saudara, sehingga kita dapat memahami, mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga yang kita jalani dalam kehidupan kita setiap hari bukan yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang luar biasa, yang tampil beda, saudara. Karena itulah kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nah, yang pertama, kalau kita bicara tentang menjadi kepala, sebenarnya itu bicara tentang keteladanan. Ini yang pertama. Bicara tentang menjadi kepala dan bukan ekor, itu bicara tentang menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan. Atau orang itu memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi, saudara. Menjadi kepala dan bukan ekor, artinya menjadi teladan. Artinya begini, di mana kepala itu pergi, maka di situ ekornya juga akan mengikutinya. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada saudara, menjadi kepala itu bukan bicara tentang pangkat. Menjadi kepala itu bukan bicara tentang kekayaan. Menjadi kepala itu bukan bicara tentang jabatan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-13, 14, coba kita baca lagi, saudara, lihat di sana, ya. Ada para pemimpin, ada orang-orang tua, saudara, orang-orang terhormat, yang mereka masih tetap menjadi pemimpin, saudara, tapi tidak menjadi teladan. Nah, inikah yang disebut menjadi kepala? Oh no, Tuhan tidak bermaksud demikian. Saudara lihat ayat 13, dikatakan apa? Maka Tuhan mengerat dari Israel. Tuhan mengerat, Tuhan mencukur mereka, saudara, ya. Sekali lagi, maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor. Lihat, saudara, dari pemimpin yang paling besar, pemimpin yang tertinggi, dari orang yang punya pangkat, orang yang mungkin kelihatannya hebat, saudara, orang yang mungkin kaya dan lain sebagainya, ya, dikerat Tuhan. Kemudian dikatakan di sana batang dan ranting pada satu hari juga. Perhatikan ayat 14, dia berkata begini, tua-tua dan orang yang terpandang. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala. Ya. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Nah, saudara bisa melihat di sana, ya.
Ada ada orang yang tua-tua, ada para pemimpin, ada orang-orang terhormat, tetapi tidak menjadi teladan. Ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, ketika mereka tidak menjadi teladan, Alkitab berkata, kemudian mereka harus dikerat oleh Tuhan. Kehidupan mereka tidak menjadi sebuah contoh yang baik. Bahkan sudah lihat di ayat yang ke-15, dia ngomong begini. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Pemimpin para tua-tua, tapi mengacau, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak jadi contoh, tidak jadi teladan. Inikah yang kita sebut kepala, saudara yang dikasih Tuhan? Tidak demikian. Ya, jadi ada sesuatu yang miss di sini. Nah, ini saya berharap ini membuka pengertian yang baru bagi kehidupan kita. Nah, ada satu contoh yang baik, saudara. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Paulus berkata kepada Timotius, dia bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Perhatikan. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ada orang-orang tua yang tidak dihormati, saudara, karena membuat kekacauan. Pemimpin-pemimpin yang justru tidak menjadi contoh, saudara. Maka kita lihat di sana bahwa ada banyak orang tidak menghormatinya. Nah, itu sebabnya Paulus ingatkan kepada Timotius, Timotius, kalau kamu mau dihargai, kalau kamu mau dihormati, kalau kamu mau tidak dianggap rendah, maka Paulus berkata bahwa kamu harus jadi teladan. Itulah pemimpin sebenarnya. Ya, ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Harus jadi teladan, saudara. Nah, hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita melihat bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam gereja hari-hari ini. Apa itu, saudara? Tentang keteladanan. Kalau kita melihat, saudara, ada banyak hamba Tuhan, mungkin dia begitu hebat, dia menyampaikan firman Tuhan. Kalau khotbah dia hebat, dia pelayanan dia hebat, saudara. Ya, kelihatan dia luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi tidak menjadi teladan. Justru bikin kacau, bikin masalah. Nah, inikah yang dimaksud Tuhan menjadi kepala? Bukan demikian, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan yang bekerja, yang mereka bekerja di kantor, bekerja di sekuler dan lain sebagainya, tapi nggak jadi berkat, nggak jadi teladan, saudara. Ya, korupsi, nipu dan lain sebagainya. Inikah Kristen yang tampil beda? Tidak demikian, saudara. Kita harus naik level lagi. Kita harus meningkatkan kehidupan standar kehidupan kekristenan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sekitar orang yang melihat kita, saudara. Karena kita ini adalah surat-surat yang terbuka, kata firman Tuhan. Sekali lagi, ada hal yang hilang dalam gereja hari-hari ini. Itu sebabnya tidak heran mungkin saja Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, untuk kemudian kita kembali mengoreksi diri kita, saudara. Ya, sudahkah kita menjalankan diri kita sesuai dengan fungsi kita? Sudahkah kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau atau tidak, saudara? Jangan-jangan ada yang salah dengan diri kita, saudara. Ada banyak suami tidak menjadi teladan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, saudara. Ada banyak mama-mama, ibu-ibu yang tidak menjadi teladan buat anak-anaknya. Sehingga saudara dikasih Tuhan, anak-anak kemudian mencari hal-hal yang merusak di luar. Kita nggak bisa salahkan keadaan itu, saudara. Karena kemungkinan, saudara, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kehilangan keteladanan, saudara. Ya. Bagaimana mungkin kita berkata kepada orang lain jangan bohong sementara kita sendiri suka bohong? Bagaimana kita berkata kepada anak-anak bahwa nak jangan merokok sementara kita sendiri merokok, saudara? Ini yang hilang. Ini bukan lagi menjadi Kristen yang ekor, Kristen yang biasa, saudara. Tapi ini menjadi Kristen yang standarnya begitu rendah, luar biasa, saudara. Bertobat hari-hari ini kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan diri. Kalau kita pengen lihat pemulihan terjadi, kalau kita pengen melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan lebih lagi dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Sekalipun saya tahu hari-hari ini sulit,
Tapi percayalah bahwa kalau kita tampil sebagai orang Kristen yang melakukan yang hidup sesuai dengan fungsinya, maka saya percaya ada sesuatu yang pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari coba kita berubah, saudara. Ya. Mari kita mau bertobat hari-hari ini, saudara. Orang itu pasti akan ikut kita kalau kita jadi teladan. Ada banyak orang kaya nggak jadi teladan. Ya mungkin saja orang bisa menghormati, menghargai orang kaya yang tidak jadi teladan karena memang mereka punya tujuan hanya untuk memanfaatkan orang itu, saudara. Tetapi sesungguhnya saya kasih tahu, sekalipun Anda sederhana, Anda terbatas, tapi kalau Anda jadi teladan, maka orang akan dekat dengan saudara dan menanyakan sesuatu ya yang penting dalam kehidupan saudara, dan Anda jadi solusi atas setiap persoalan orang itu. Orang tidak mungkin saudara mencari Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, kalau melihat kehidupan orang Kristen tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan. Nah mari saudara, ini yang harus kita pulihkan dalam kehidupan kita. Paulus berkata kepada Timotius, jangan sampai kamu dianggap rendah karena engkau muda. Orang tua, anak muda, atau siapa saja yang mendengarkan hari ini, saudara, dengarkan baik-baik. Mari kita mau berubah, mari kita mau jadi teladan, mari kita mau bertobat, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab dengan pertobatan kita, dengan kita berani tampil beda, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita mau berubah, saudara yang dikasih Tuhan, maka saya percaya orang akan melihat Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau orang melihat Kristus ada dalam kehidupan saudara yang dikasih Tuhan, maka orang itu pasti akan mencari Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana orang bisa mencari Kristus kalau kita sendiri, saudara, tidak menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekitar kita? Di keluarga aja kita nggak jadi teladan, bagaimana kita mau jadi teladan di luar, saudara? Itu omong kosong, saudara. Jangan jadi Kristen yang biasa, amin, saudara. Jadilah Kristen yang tampil beda, jadilah Kristen yang luar biasa, selain dikasih Tuhan. Dan itu dilihat jelas dari keteladanan. Contoh orang yang luar biasa, ya, teladan yang sejati kita adalah Yesus. Yesus memberikan teladan yang sejati, contoh yang luar biasa. Sehingga Alkitab berkata bahwa di mana saja Yesus pergi, ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, saudara. Dia mengajar dengan berani, dengan motifnya yang benar. Dia mengajar dengan penuh kuasa, saudara. Itu Yesus. Kenapa? Jadi teladan. Sekalipun kita bicaranya hebat, khotbahnya hebat, pelayanannya hebat, kalau nggak jadi teladan, orang akan mencibir, orang akan ngomong, itu ngomong apa? Saudara. Ya mari kita berubah, sama-sama kita berubah. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, saudara. Orang akan menghargai kita, bukan dari sesuatu yang kita miliki, tapi dari keteladanan kita. Orang akan melihat sesuatu yang berbeda. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah yang dicari orang-orang sekarang yang lagi dalam keadaan kesulitan. Gereja hadir untuk menjadi teladan. Itu penting. Jadi menjadi kepala bukan ekor, itu bukan melulu bicara jabatan, kedudukan, atau kesuksesan, atau kekayaan. Tidak, saudara. Sekali lagi, yang pertama, poin yang penting adalah kita jadi teladan. Nah mari kita tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi teladan? Atau justru kita menjadi batu sandungan kepada orang lain? Mari kita mau berubah. Hari-hari ini kita perlu, saudara yang dikasih Tuhan, merendahkan diri. Ya. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, kita minta pengampunan kepada Tuhan kalau ada sesuatu yang salah yang perlu diperbaiki. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengarkan firman hari ini, saudara. Buka hatimu, saudara. Ada sesuatu yang lebih yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Berikan dirimu dijamah oleh Tuhan hari ini. Berikan dirimu direstorasi ulang oleh Tuhan hari-hari ini. Ya, berikan dirimu, buka hatimu, saudara yang dikasih Tuhan, untuk terus dikerjakan Tuhan, diubahkan Tuhan, sehingga kita menjadi sempurna, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih luar biasa lagi di hadapan Tuhan. Itu baru orang Kristen yang berbeda. Sehingga orang berkata begini, wow, ini baru Kristen yang benar. Oke, baik, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau kita bicara tentang menjadi kepala dan bukan ekor, ya. Kalau kita mau bicara tentang Kristen yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa, atau Kristen yang tampil beda, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua itu bicara tentang tanggung jawab. Menjadi kepala itu bicara, saudara, ada tanggung jawab yang dia pikul.
Nah, tanggung jawab ini berkaitan dengan orang itu bisa dapat dipercaya. Dia memikul tanggung jawab, dia mengerjakan apa yang dipercayakan dalam kehidupannya. Dia jujur, dia dapat dipercaya. Ketika ada tuan atau orang yang mempercayakan pekerjaan kepadanya, dia tanggung jawab, dia kerjakan dengan benar, dia kerjakan sampai tuntas, sampai selesai. Dan tidak ada sesuatu yang dirugikan, saudara. Itu yang namanya orang tanggung jawab. Itu yang namanya jadi kepala. Orang melihat ada perbedaan, ada sesuatu yang beda. Oh, ternyata orang Kristen itu berbeda. Kenapa? Karena orang Kristen dilihat bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, sudahkah kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita, saudara? Bisakah kita menjadi orang-orang Kristen yang dapat dipercaya? Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, saudara, yang tidak bisa dipercaya. Dari ayat yang kita lihat di ayat yang ke-15, coba kita lihat kembali Yesaya pasal yang ke-9 tadi, ayat yang ke-15. Ini ada pemimpin-pemimpin yang tidak tanggung jawab. Ya, dikatakan begini. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Padahal mereka adalah orang-orang tua yang terpandang, kata firman Tuhan. Tapi justru, saudara, mereka yang menyesatkan. Dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Ini kan tidak tanggung jawab, saudara. Pemimpin yang tidak tanggung jawab dipercayakan kepada mereka, saudara, tapi nggak tanggung jawab. Dipercayakan umat, saudara, tapi nggak tanggung jawab. Berapa banyak kita di gereja, mungkin sudah dikasih Tuhan, kita yang melayani Tuhan, ya, dipercayakan sesuatu, tapi kita nggak tuntaskan. Ini yang namanya orang yang tidak bertanggung jawab, saudara. Dipercayakan sesuatu, saudara, tapi ngaco, saudara. Tidak bisa dipercaya. Inikah Kristen yang tampil beda? Apakah ini Kristen yang luar biasa, saudara? Apakah ini yang disebut menjadi kepala, saudara, yang dikasih Tuhan? Tidak demikian, saudara. Tapi saya percaya hari ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Sehingga orang akan berkata, kita beda. Orang ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain kita kasih pekerjaan, bisa kasih tanggung jawab, bisa kacau, bisa nggak selesai, bisa amburadul, saudara, seperti di ayat yang ke-15. Tapi kalau saya kasih kepercayaan kepada orang ini, dia pasti selesai, dia pasti kerjakan dengan baik, saudara. Maka orang akan berkata, ini lain, ini berbeda. Jadi sekali lagi kalau kita bicara kepala, yang kedua itu adalah bicara tentang tanggung jawab. Orang yang dapat dipercaya. Kalau sudah lihat Daud adalah seorang yang sangat bertanggung jawab, yang bisa dipercaya. Alkitab menjelaskan bahwa Daud itu dipercayakan hanya 2-3 ekor domba, kata firman Tuhan. Tapi Daud bertanggung jawab, yang menjaga dari singa, dari beruang, saudara yang dikasih Tuhan. Dia kerjakan dengan benar. Dia berikan dirinya, hidupnya, saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang dinilai Tuhan. Makanya Tuhan berkata begini, aku mendapati hambaku Daud berbeda dengan kebanyakan orang Israel. Aku mendapati Daud sebagai orang percaya yang berbeda dengan kebanyakan orang yang ada di Israel pada waktu itu. Sehingga Tuhan mengangkat Daud, ya, dari padang penggembalaan kemudian menjadi seorang raja yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan melihat Daud seorang yang bertanggung jawab. Demikian juga dengan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Sudahkah kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu kepercayaan. Dan itu bukan hanya sekedar, oh sementing saya sudah dapat segalanya dan kita kemudian enak-enak saja. Tidak, saudara, bukan begitu. Semua yang ada pada kita pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan. Entah itu karunia, entah itu talenta, entah itu kekayaan, entah itu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu perkataan kita, satu saat kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Karena Pengkhotbah pasal 12, 13, 14, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Di sana dikatakan bahwa semua yang kita perbuat, semua yang kita katakan, semua yang kita kerjakan, apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, saudara, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan itu pada akhirnya. Siapa yang tidak kenal Salomo yang menulis kitab Pengkhotbah?
seorang yang kaya, seorang yang berhikmat, seorang yang hebat, seorang yang terkenal, saudara yang dikasih Tuhan. Raja yang luar biasa. Tapi dia punya sebuah kesimpulan bahwa semua yang diberikan, yang ada dalam kehidupannya, itu hanya kepercayaan Tuhan yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau jadi orang Kristen yang tampil beda. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ya, banyak orang Kristen gak jujur, gak bisa dipercaya, suka nipu, suka bohong, dan lain sebagainya, saudara. Inikah Kristen yang tampil beda? Inikah orang yang luar biasa? Sekali lagi, ada banyak hal yang hilang dalam kehidupan gereja, dan ini perlu dibenahi dalam kehidupan kita setiap hari. Coba kita lihat Matius pasal 25 ayat yang ke-20. Matius 25 ayat yang ke-20. Ini perumpamaan tentang talenta. Saya kira semua saudara tahu kisah ini. Cuma saya bacakan saja ayat yang ke-20. Dia berkata demikian. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ini yang penting, saudara. Bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab. Tuhan percayakan dia 5 talenta, dan dia kerjakan itu, saudara, menjadi 10 talenta. Sementara kita tahu bahwa yang punya 1 talenta, diberikan 1 talenta, dia tidak kerjakan apa-apa, saudara. Ini orang yang tidak bertanggung jawab, dia hanya menguburkannya saja, tidak mengembangkannya, saudara. Kemudian kita tahu pada akhirnya orang ini dihukum. Itu kata firman Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang berbeda. Mari kita mau tampil beda. Ya. Hari-hari ini, saudara, kita perlu merendahkan diri. Kita perlu berubah, kita perlu bertobat. Ya. Minta ampun kepada Tuhan kalau hari ini kita belum menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Minta ampun kalau hari ini kita belum menjadi orang Kristen yang bisa dipercaya. Kita pengen sesuatu yang besar, tapi kita gak bisa dipercaya. Kita pengen sesuatu yang hebat, tapi kita gak bisa tanggung jawab. Saudara, Tuhan gak ngaco, Tuhan juga gak ngawur, saudara. Semua anak Tuhan, semua orang percaya, Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Tapi harus berbeda, harus yang tanggung jawab. Harus yang bisa dipercaya. Oke, yang ketiga, saudara, kita lihat ya. Bagaimana sih apa yang dimaksud menjadi kepala dan bukan ekor? Yang ketiga, kalau kita bicara tentang menjadi kepala, itu bicara tentang pertumbuhan. Ya, itu bicara tentang proses pertumbuhan. Dari ekor, dari yang kecil, kemudian dia bertumbuh, kemudian menjadi besar, menjadi kepala. Ya. Jadi ini bicara sekali lagi, yang ketiga bicara tentang kepala, itu bicara tentang pertumbuhan, bicara kepala itu bicara sebuah proses atau sebuah perjalanan yang cukup panjang. Artinya, saudara yang dikasih Tuhan, dia meningkat, ada peningkatan, ada pertumbuhan, tidak instan, saudara. Kekristenan kita juga harusnya demikian. Dalam hal iman, kita harus bertumbuh, meningkat setiap hari. Jangan sampai kita sudah 15 tahun, 10 tahun ikut Tuhan, iman kita begitu-begitu saja. Harus ada peningkatan. Kalau dulu ada masalah sedikit, nangis, jadi cengeng, saudara. Ya, hari-hari ini kalau kita menghadapi kesulitan, masalah, saudara, ya, iman harus bertumbuh. Kita harus berkata bahwa aku percaya sekalipun hari-hari ini sulit, tapi aku percaya bahwa Tuhanku ajaib. Dia pasti mengerjakan, dia pasti menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Sekalipun mungkin kita belum lihat hasilnya, tapi minimal iman kita harus kuat dulu, bertumbuh, saudara. Ini yang namanya orang Kristen yang berbeda, yang tampil beda. Bukan orang Kristen yang suka bersungut, orang Kristen yang suka mengeluh, orang Kristen yang cengeng, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa saja.
yang hanya menjadi rata-rata. Kita harus naik level lagi, saudara. Harus ada peningkatan kita hari-hari ini, saudara. Kita harus meningkat, kita harus bertumbuh. Dalam hal karakter kita harus bertumbuh. Dalam hal ketaatan kita harus bertumbuh kepada Tuhan. Segala hal. Ya. Mungkin lewat doa kita, pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan itu perlu dilatih setiap hari, saudara. Dan itu melewati proses yang panjang. Kita ingat dulu, saudara, mungkin ketika pertama kali kita berdoa, saudara, kita tidak mungkin bisa tahu-tahu tiba-tiba langsung 1 jam bisa duduk di kaki Tuhan berdoa. Enggak. Mungkin kita mulai dengan 5 menit. Dan itu butuh waktu, saudara. Butuh proses yang panjang. Lama-lama kemudian naik menjadi 10 menit, 15 menit, dan seterusnya. Kita bisa 1 jam, kita bisa 2 jam, dan lain sebagainya. Bahkan kita, saudara, bisa sambil jalan, saudara, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Itu bicara tentang sebuah pertumbuhan, menjadi kepala, dari yang paling ekor, dari yang paling bawah, kemudian kita meningkat, bertumbuh sampai menjadi kepala. Menjadi sesuatu yang berbeda. Sekali lagi, saudara, jangan sudah puluhan tahun kita ikut Tuhan, kemudian tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Dalam hal iman, dalam hal kesucian, dalam hal ketaatan, dalam hal karakter, saudara, kita tidak ada pertumbuhan. Wow. Inikah yang dicari Tuhan dalam gerejanya? Enggak, saudara. Tuhan, sekali lagi, Tuhan mau kita menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita sama-sama, saudara. Ya, hari-hari ini coba kita membenahi kehidupan kita. Ya, supaya Tuhan, Alkitab berkata bahwa supaya Tuhan tidak memurkai kita, tapi Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita lebih lagi, saudara. Nah, kalau sudah lihat di Alkitab, apa beda Saul dengan Daud? Ya. Apa yang menjadi perbedaan antara Saul dengan Daud, saudara? Kalau kita lihat bahwa Daud sebenarnya dia bertumbuh secara perlahan. Ya, Daud bertumbuh secara perlahan, yaitu melalui proses. Sementara Saul itu menjadi pemimpin yang tanpa proses. Nah, ini bahaya. Dan sudah bisa lihat hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Orang yang bertumbuh dengan proses dan orang yang bertumbuh tanpa proses itu pasti hasilnya berbeda, saudara. Orang yang bertumbuh dengan proses, saudara, seperti Daud yang kita lihat, saudara, maka situasi apapun yang dihadapi, Daud dapat bertahan. Tapi beda dengan Saul. Saul yang hanya bertumbuh secara instan. Kemudian kita lihat hasilnya juga berbeda. Hidupnya Saul hancur, saudara, berantakan. Nah, jangan menjadi orang Kristen yang biasa. Kita harus tampil beda. Amin, saudara. Kita harus berubah hari-hari ini, saudara. Mari kita mengejar Tuhan hari-hari ini, saudara. Mari kita kejar perkenanan Tuhan. Mari kita mau meningkat dengan Tuhan. Mari kita mau makin akrab dengan Tuhan. Mari kita makin mau bergantung kepada Tuhan hari-hari ini. Maka engkau akan melihat bagaimana perkenanan Tuhan itu dicurahkan dalam kehidupanmu. Sehingga engkau akan menjadi orang yang berbeda di tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Orang akan bertanya-tanya kepada saudara tentang sesuatu yang tidak pasti hari ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, Daud menjadi seorang raja yang luar biasa. Sementara Saul hanya menjadi raja yang biasa-biasa saja. Nah, kita mau pilih ada di mana, saudara? Tentunya saya percaya setiap kita pengen menjadi orang yang luar biasa. Saya percaya saudara tidak kepingin menjadi seperti Saul. Tapi saudara pengen seperti Daud. Dia meningkat terus. Dari seorang penggembala, dia naik. Kemudian sampai pada masa akhir hidupnya pun, Daud menjadi orang yang hebat luar biasa. Bukan hanya sekadar dia menjadi teladan, bukan karena hanya sekadar Daud menjadi seorang yang bertanggung jawab. Tapi Daud benar-benar dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan, itu mengalami peningkatan, mengalami perubahan, saudara. Mengalami pergerakan yang luar biasa dengan Tuhan. Ini dahsyat. Ini dahsyat. Baik, poin yang keempat, poin yang terakhir, saudara. Saya akan akhiri di sini. Ya. Menjadi kepala bukan ekor, itu sebenarnya bicara tentang pengaruh. Kepala bukan ekor, itu bicara tentang pengaruh.
Ya, itu bicara tentang jadi berkat. Ya, bicara tentang kepala saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara lihat, itu bicara tentang pengaruh. Kalau di Alkitab itu ada garam. Kamu adalah garam dunia. Jadi berkat. Hidup kita harus jadi berkat. Bukankah adanya lagunya itu, saudara? Hidup ini adalah kesempatan. Di dunia ini kita hanya sementara, saudara. Dan kita masing-masing diberi waktu yang sama, diberikan kesempatan yang sama. Untuk menjadi orang Kristen yang tampil beda, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk menjadi orang Kristen yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Hidup kita harus jadi berkat. Saya teruskan lagunya, saudara. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lihat kata-katanya ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Orang Kristen yang biasa-biasa, saya yakin itu orang Kristen yang egois. Orang Kristen yang biasa-biasa adalah orang yang tidak jadi berkat. Orang Kristen yang biasa-biasa, saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu, saya yakin bahwa ini pasti orang pelit, saudara. Tapi orang Kristen yang tampil beda, orang Kristen yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan, orang itu pasti suka nolong orang. Yang setuju bilang amin. Orang Kristen yang tampil beda, saudara, dia pasti suka berbagi. Dia pasti suka memberi, saudara yang dikasih Tuhan. Karena dia sadar bahwa semua yang dia punya adalah kepercayaan Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Kita ini hanya pengelola. Kita dipercayakan Tuhan. Hidup kita yang sementara ini hanya dipercaya Tuhan supaya kehadiran kita di dunia ini menggambarkan Kristus. Kehadiran kita di dunia ini, saudara, membawa sesuatu yang dari kerajaan Allah. Sehingga lewat hidup kita, kita jadi berkat bagi orang. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan atas hidup saudara dan saya. Itu yang berbeda. Jangan jadi yang biasa-biasa. Ada banyak jemaat yang biasa-biasa. Ada banyak hamba Tuhan yang biasa-biasa. Ya sudahlah, yang penting pelayanan dan lain sebagainya. Sudahkah kita memikirkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, saudara? Sudahkah kita mengerjakan apa yang menjadi bahagian kita selama kita ada dalam dunia ini, saudara? Kita hadir di dunia untuk jadi dampak, jadi berkat, jadi garam, jadi terang, kata firman Tuhan. Sehingga Bapa dipermuliakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap ini membuka wawasan kita kembali, saudara. Menjadi kepala itu bukan melulu saudara bicara tentang jabatan. Menjadi kepala itu bukan bicara saudara karena kita kaya, kekayaan kita, bukan. Tapi menjadi kepala sekali lagi saudara itu bicara tentang menjadi teladan, bicara tanggung jawab, ya, orang yang bisa dipercaya, bicara tentang pertumbuhan, bicara tentang proses, ya, bicara tentang apa lagi menjadi kepala saudara, hidup yang menjadi berkat. Allah mau kita menjadi orang yang berbeda, orang yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa, orang yang ada di atas rata-rata, saudara dikasih Tuhan. Itu maunya Tuhan. Maka saya percaya, ya, pada akhirnya segala sesuatu yang kita punya, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, termasuk hidup kita. Mari kita mau kerjakan bagian kita. Selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saudara lihat di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, ya. Mereka mencakup ke sebelah kanan tetapi masih lapar, nggak jadi berkat. Ya. Mereka memakan ke sebelah kiri tapi tidak kenyang, nggak pernah puas, egois. Setiap orang memakan daging temannya, ini yang namanya teman makan teman, saudara. Temannya sendiri dimakan, apalagi orang lain. Dihabisin sekalian. Inikah Kristen yang menjadi kepala yang kita lihat di Alkitab hari ini, saudara? Ayat 20 perhatikan. Manasya memakan Efraim, padahal bersaudara, suku Israel. Ya. Dan Efraim memakan Manasya, sama-sama.
Di dalam rumah aja nggak jadi berkat, bagaimana di luar? Sesama anak Tuhan aja nggak jadi berkat, bagaimana di luar? Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Ini saudara, sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Jangan sampai itu terjadi bagi kita gereja. Kalau hari-hari ini terjadi saudara, pandemi yang seperti ini saudara, mari kita mau koreksi diri. Saya tidak menghakimi, tetapi paling tidak kita mesti paham saudara, mungkin saja ada sesuatu yang salah yang kita buat. Mari kita mau berubah. Katakan dalam diri saudara, saya harus tampil beda. Saya harus menjadi orang yang luar biasa, sehingga Tuhan tersenyum melihat kita. Sehingga Tuhan bisa mengacungkan jempolnya dan dia berkata, engkau anakku yang luar biasa. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini saudara yang dikasih Tuhan, itu dapat memotivasi kehidupan kita, ya, untuk kita menjadi orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan, yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan proyek Tuhan di dalam dunia ini, ya, sehingga kehidupan kita selama dunia ini yang singkat ini tidak menjadi sia-sia, tapi hidup kita menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Kau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk boleh kami renungkan, bahkan boleh kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Jadikanlah kami benar-benar anak-Mu yang berkenan di hadirat-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Engkau tetap menyertai hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai pelayanan hamba-Mu lebih heran di hadapan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapat mengenalkan kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada akhirnya kami akan menutup ibadah kami mengucap syukur ya Bapa atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau tetap menyertai kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga membawa doa kami Yesus untuk jemaat-jemaat di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa buat kami jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Di gereja Betel Indonesia Jalan Bayangkara ini Yesus Bapa, kami yakin dan percaya tangan-Mu tak kurang panjang ya Bapa untuk menolong kami, dan telinga-Mu tak kurang tajam untuk mendengar setiap seru dan doa kami ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, virus corona ini Yesus, anak-anak-Mu tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Engkau senantiasa ya Bapa memberikan kekuatan ekstra buat kami semua ya Bapa, untuk kami tetap ya Bapa bersemangat ya Bapa di tengah-tengah keadaan yang kurang memungkinkan.
bahwa kenyataan-kenyataan yang kami hadapi, mungkin kekhawatiran, mungkin ada ketakutan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shigalamaya ya Bapa ya Roh Kudus ya Bapa, kami juga berdoa setiap persembahan-persembahan anak-Mu yang sudah menabur bagi kerajaan-Mu ya Bapa, bagi gereja di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau mengembalikan berkat-berkat hamba-Mu dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap koordinator kami ya Bapa, dimanapun berada ya Bapa. Kesehatan, kekuatan Kau berikan buat hamba-hamba-Mu ya Bapa. Keluarganya Engkau berkati ya Bapa. Engkau memberkati seluruhnya, Engkau memberkati lingkungan gereja kami ya Bapa. Engkau memberkati juga kota kami, bahkan bangsa dan negara kami ya Bapa, dari jajaran tingkat atas maupun rendah sampai ke RT ya Bapa. Terima kasih Yesus, biarkan suasana kondusif ya Bapa. Biar di tengah-tengah sekarang ini Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Damaya Saikaralamaya Sikaralalawaya Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus atas berkat yang luar biasa yang sudah kami terima pada hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus ya Maya Saikaralawaya Lawaya Saikamati yang Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tunduk kepala kembali dan kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan yang sudah menyertai, Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Semua berjalan dengan baik, semua Tuhan Yesus berjalan, oh Tuhan, dengan lancar. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan ada bersama kami dan Tuhan yang sudah menyertai kami. Biarlah apa yang kami kerjakan ini ya Tuhan, lewat pujian, penyembahan, pengagungan, segala sesuatunya, biar hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan apa yang kami kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan nyata tercurah atas setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, kami percaya kami akan tetap melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan itu terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu terjadi atas setiap kehidupan kami. Tuhan berkati kota Ponorogo Tuhan dengan tentram, dengan aman, sejahtera. Oh Tuhan, memberkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, sekalipun mereka ada di rumah, tapi juga Tuhan yang melindungi setiap kehidupan mereka. Terima kasih, berkati pelayanan yang ada di GBI Bayangkara ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus menolong sehingga akan berjalan makin hari makin lebih baik lagi dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, apapun persoalan dan pergumulan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami, sekalipun kami di rumah, kami akan terus membangun hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, setiap hari kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera, karena kehadiran Tuhan nyata dalam setiap rumah-rumah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan sukacita Roh Kudus menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.